Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Khairul Siregar. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video simulasi beracara seperti tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Dalam kesempatan ini, saya akan membacakan terlebih dahulu dakwaan selaku jaksa penuntut umum dalam ilustrasi perkara yang telah dikerjakan sebelumnya. Langsung saja saya akan membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Surat dakwaan nomor rek titik perkara garing pit garing 45 garing 3 Romawi garing 2024 garing PN titik BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum, negara, dan masyarakat, setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik kepolisian Polres Metro Lampung nomor BAP garing 34 garing 2 Romawi garing 2024 garing Reskrim tanggal 14 Februari 2024 dengan ini menyusun surat dakwaan terhadap 1. Identitas. Kami ulangi, 1. Identitas terdakwa. Nama Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan, mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. 2. Uraian singkat perbuatan. Bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 21 WIB bertempat di kos korban di daerah Raja Basa, Bandar Lampung telah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bebek yang juga merupakan teman satu kampus dan satu program studi dengan terdakwa di Universitas Bumi. Bahwa sebelumnya pada sore hari sekitar pukul 19 WIB, terdakwa datang ke kamar kos korban dengan membawa pisau lipat yang telah disiapkannya dan disimpan di jok sepeda motor. Setelah berbincang beberapa saat, pada sekitar pukul 21 WIB, saat hendak berpamitan, terdakwa yang merasa iri dan emosi terhadap korban karena dianggap lebih sukses secara finansial dan sosial. Bahwa karena dikuasai rasa iri dan dendam, terdakwa kemudian mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan menusuk korban di bagian dada. Korban sempat melakukan perlawanan dan menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa kembali menusuk korban berulang kali di bagian leher dan dada hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Bahwa setelah korban tidak bergerak, terdakwa menutup tubuh korban dengan spray dan membungkusnya dengan plastik besar, serta menabur pengharum dan bahan pengawet agar tidak tercium bau. Setelah itu, terdakwa mengambil barang bukti korban berupa 1. Satu unit laptop merek MacBook. 2. Satu dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. 3. Satu unit telepon genggam milik korban. Kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa barang-barang tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu, sebagai terlihat dari persiapan alat berupa pisau yang telah dibeli 2 minggu sebelum kejadian dan dibawa pada saat menemui korban. 3. Unsur-unsur pidana yang dipenuhi. Primer, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan atas telah memenuhi unsur-unsur pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain diancam karena kasus pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur-unsur. 1. Barang siapa jelas menunjukkan kepada terdakwa Ayam sebagai subjek hukum.
2. Dengan sengaja, terdakwa dengan sadar melakukan penusukan hingga korban meninggal dunia. 3. Dengan rencana terlebih dahulu. Adanya persiapan alat berupa pisau, waktu antara niat dan pelaksanaan, serta tindakan membawa pisau ke tempat korban menunjukkan adanya perencanaan. 4. Menghilangkan nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban bebek meninggal dunia. Dengan demikian, seluruh pasal 340 KUHP terpenuhi. Subsidiar, bahwa perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lebih subsidiar, bahwa perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur pasal 365 ayat 4 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang itu, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Selanjutnya, keempat, pasal yang didakwakan. Berdasarkan uraian di atas, maka terhadap terdakwa Ayam, jaksa penuntut umum mendakwa dengan 3 alternatif dakwaan sebagai berikut. 1. Primer, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. 2. Subsidiar, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. 3. Lebih subsidiar, pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang lain. 5. Penutup. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Ayam telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP, junto pasal 365 ayat 4. Oleh karena itu, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Bandar Lampung, 25 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hairul SH. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan putusan sela dalam ilustrasi kasus ini. Langsung saja saya akan bacakan. Putusan sela nomor rek titik perkara garing pit garing 45 garing 3 Romawi garing 2024 garing PN titik BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Dalam hal ini didampingi oleh penasihat hukum Hairul Siregar SH. Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 25 Februari 2024, setelah dakwaan jaksa penuntut umum dibacakan, penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi atau nota keberatan yang pada pokoknya berisi 1. Bahwa dakwaan JPU kabur atau abskur libel karena mencampur adukan motif pembunuhan dengan pencurian tanpa hubungan sebab akibat yang jelas. 2. Bahwa unsur kabur rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP tidak diuraikan secara cermat dan lengkap. 3. Bahwa susunan dakwaan alternatif tidak tepat, sebab pasal 365 ayat 4 KUHP bukan dakwaan yang lebih ringan dari pasal 340 maupun pasal 338 KUHP. 4.
bahwa penuntutan waktu dan tempat kejadian tidak lengkap sehingga dakwaan tidak mencerminkan syarat cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan: 1. Surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai pasal 143 ayat 2 KUHP. 2. Dakwaan alternatif adalah hal yang lazim dan dibenarkan sepanjang tidak saling bertentangan. 3. Rencana terlebih dahulu. Cukup didukung uraian fakta adanya pembelian pisau dan membawa pisau ke TKP. 4. Waktu kejadian sekitar pukul 21 WIB dan tempat kos-kosan di daerah Raja Basa sudah memadai untuk digunakan sebagai dasar pemeriksaan pokok perkara. Menimbang tentang eksepsi penasihat hukum terdakwa. 1. Mengenai dalil dakwaan kabur atau abskur libel, majelis berpendapat: 1. Bahwa jaksa penuntut umum telah menyusun 3 dakwaan dalam bentuk alternatif, yaitu pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 365 ayat 2, ayat 4 KUHP. Bahwa bentuk alternatif dibenarkan menurut hukum acara pidana selama peristiwa pidana yang didakwakan masih dalam satu rangkaian kejadian, dan JPU belum memastikan pasal yang paling tepat sebelum pembuktian. 3. Bahwa dakwaan telah menguraikan kronologis peristiwa secara berurutan, yaitu tindakan penusukan dan pengambilan barang milik korban. 4. Bahwa dalil apakah motif utama pembunuhan atau pencurian merupakan bagian dari pokok perkara dan harus dibuktikan melalui proses pembuktian, bukan merupakan alasan untuk membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, eksepsi tidak dapat diterima. 2. Mengenai unsur-unsur rencana terlebih dahulu dalam dakwaan pasal 340 KUHP. Majelis mempertimbangkan: 1. Bahwa penilaian tentang ada atau tidaknya rencana terlebih dahulu adalah masuk dalam materi pembuktian. 2. Bahwa dakwaan telah memuat uraian pembelian pisau 2 minggu sebelumnya, pembawaan pisau ke TKP, serta interaksi sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan. 3. Bahwa uraian tersebut cukup memenuhi syarat formil dakwaan, sedangkan kebenaran akan diuji dalam persidangan selanjutnya. Maka eksepsi ini juga tidak beralasan hukum. 3. Mengenai dakwaan alternatif yang dianggap mengenai dakwaan alternatif yang dianggap tidak hierarkis. Majelis berpendapat: 1. Bahwa KUHP tidak menentukan secara rigid tata urutan dakwaan alternatif. 2. Bahwa penyusunan dakwaan pasal 340, pasal 338, pasal 365 ayat 4 sudah lazim dan tidak mengakibatkan ketidakjelasan bagi terdakwa. 3. Bahwa pasal 365 ayat 4 meskipun memiliki unsur berbeda, tetap dapat dijadikan dakwaan alternatif karena masih berasal dari satu rangkaian perbuatan yang sama. Eksepsi ini tidak dapat diterima. 4. Mengenai ketidakjelasan waktu dan tempat kejadian. Majelis mempertimbangkan: 1. Bahwa telah menyebutkan hari, tanggal, waktu, yakni sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, serta lokasi TKP yaitu berada di kos korban di daerah Raja Basa, Bandar Lampung. 2. Bahwa unsur sekitar tidak serta-merta membuat dakwaan kabur, karena memperlihatkan estimasi waktu yang masih dapat dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. 3. Bahwa uraian tersebut telah memenuhi unsur cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa seluruh keberatan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyentuh substansi pembuktian atau materi perkara, sedangkan putusan sela hanya memeriksa syarat formil surat dakwaan. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh argumentasi masing-masing pihak, majelis berpendapat
bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material dakwaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Mengingat 1. Pasal 143 KUHP, 2. Pasal 156 KUHP, 3. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Mengadili. 1. Menyatakan eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa ditolak. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor Rek titik perkara garing PIT garing 45 garing 3 Romawi garing 2024 garing PN titik BDL adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan agenda pembuktian. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian putusan selah ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 2 Januari 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Hakim Ketua, Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2, Panitera Pengganti ditandatangani. Baik, selanjutnya dalam kesempatan ini saya akan membacakan surat tuntutan sebagai jaksa penuntut umum dalam ilustrasi kasus yang telah kita sebutkan tadi. Saya langsung akan membacakan tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan. Surat tuntutan nomor Rek titik perkara garing PIT garing 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN titik BDL. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, serta hadirin yang kami muliakan. Marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini dapat mengikuti persidangan dalam kondisi sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Ayam yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung saat ini memasuki tahap akhir pemeriksaan perkara, yaitu dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk secara bersama-sama dalam melaksanakan proses persidangan ini sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar. 2. Identitas terdakwa. Nama, Ayam. Tempat tanggal lahir, Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan, mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai terdakwa. 3. Dakwaan. Terhadap Ayam didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut. 1. Primer. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. 2. Subsider. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. 3. Lebih subsider. Pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang lain. 4. Fakta-fakta persidangan. Berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, visum, dan CCTV, diperoleh fakta sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban bebek berusia 19 tahun ditemukan meninggal dunia pada 2 Februari 2024 di kamar kosnya dalam kondisi dibungkus plastik besar, spray, dan ditaburi pengawet serta wewangian. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam berusia 23 tahun adalah orang terakhir yang bersama korban pada malam kejadian. 3. Bahwa benar terdakwa telah mempersiapkan pisau lipat yang dibeli 2 minggu sebelum kejadian dan menyimpannya di jok sepeda motor. 4. Bahwa benar terdakwa datang ke kos korban pada pukul 19 WIB dan sekitar pukul 21 WIB
menusuk korban secara berulang di dada dan leher hingga meninggal dunia. 5. Bahwa benar korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa. 6. Bahwa benar setelah korban meninggal, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1. Satu unit laptop MacBook. 2. Satu dompet berisi uang dan identitas diri. 3. Satu unit telepon genggam. Ketujuh, bahwa benar terdakwa kemudian membungkus korban menggunakan plastik dan spray serta menaburi pengharum agar jenazah tidak cepat membusuk. 8. Bahwa motif terdakwa adalah iri, dendam, dan faktor ekonomi karena terlilit utang kos dan pinjaman online. 9. Bahwa benar terdakwa mengakui terinspirasi dari serial Netflix berjudul Narcos untuk menyembunyikan tubuh korban. 10. Bahwa dari seluruh bukti, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. 5. Analisis yuridis. A. Dakwaan primer, pasal 340 KUHP. Kami ulangi, unsur-unsur. 1. Barang siapa terpenuhi bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 2. Dengan sengaja terpenuhi bahwa terdakwa menusuk korban berulang kali di dada dan leher, suatu tindakan yang jelas menghilangkan nyawa secara sadar dan terarah. 3. Dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi karena 1. Terdakwa membeli pisau 2 minggu sebelum kejadian. 2. Terdakwa membawa pisau tersebut ke TKP. 3. Terdakwa sempat berbincang sebelum mengeksekusi, menunjukkan adanya cooling down period. Kami ulangi, menunjukkan adanya cooling down period. Keempat, tidak ada kondisi mendadak atau sekonyong-konyong yang menghilangkan niat awal oleh terdakwa. Perencanaan memenuhi syarat jurisprudensi MA.RI antara lain putusan MA nomor 1602 K/PIT/1992. 4. Menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi. Korban meninggal dunia akibat luka tusuk fatal berdasarkan hasil visum. Kesimpulan, seluruh unsur pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. B. Dakwaan subsidiar, pasal 338 KUHP. Semua unsur juga terbukti, namun tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dakwaan primer telah terbukti. C. Dakwaan lebih subsidiar, pasal 365 ayat 4 KUHP. Unsur pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan mati juga terbukti, namun tidak relevan untuk dijatuhkan karena pasal 340 yang lebih serius sudah terpenuhi. 6. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. 2. Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap sahabat dekat sendiri atau berada pada tingkat pengkhianatan tinggi. 3. Perbuatan sangat sadis dan tidak berkeprimanusiaan karena menusuk berulang, membungkus mayat untuk menghilangkan bau. 4. Menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. 5. Mengambil barang korban setelah membunuhnya. 6. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mencederai lingkungan kampus. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 2. Terdakwa mengakui terdakwa mengakui sebagian perbuatannya. 7. Tuntutan pidana. Berdasarkan fakta, berdasarkan fakta, analisis hukum, dan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, jaksa penuntut umum menuntut 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjalankan pidana terhadap terdakwa Ayam berupa pidana penjara seumur hidup. 8. Barang bukti.
menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar spray pengawet dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 9. Biaya perkara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. 10. Demikian surat Kami ulangi, 10. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 7 April 2024, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hairul Siregar, ditandatangani. Demikianlah video simulasi tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Demikian kami mengakhiri tugas yang diberikan ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.